Berkenalanlah dengan Trevor Horton yang sekarang dikenal sebagai D4651. Di luar, dia adalah seorang perampok bersenjata yang membunuh 2 orang selama baku tembak di toko serba ada di Texas. Tapi sekarang, sejak jatuh hukuman mati, dia diambil pengujian tingkat D oleh organisasi SCP. Sekarang, temui juga peneliti muda Dr. Julia Reed, calon ilmuwan organisasi dengan kondisi jantung yang tidak terdiagnosis, jenis kondisi jantung yang tidak cocok dengan pekerjaan bertekanan tinggi di organisasi SCP. Keduanya bangun pada pagi hari tanggal 6 Desember 2011 sama sekali tidak menyadari fakta bahwa mereka hanya beberapa jam lagi akan menyebabkan salah satu kelolosan tahanan paling dahsyat yang pernah terjadi di lokasi 19 selama bertahun-tahun. Banyak orang meninggal hari itu, tapi untungnya untuk semua orang, SCP-131 ada di sana untuk menyelamatkan hari itu. Ketika kamu memikirkan seorang pahlawan, kamu mungkin tidak membayangkan sepasang cyborg kecil dengan satu mata dengan kecerdasan kucing rumah tangga. Tapi ini adalah kisah tentang bagaimana 2 anomali paling sederhana di lokasi 19 berhasil menyelamatkan ribuan nyawa orang-orang dari 2 narapidana paling berbahaya di lokasi. Buka matamu dan biarkan mereka tetap terbuka. Jika kamu berkedip, semuanya berakhir untukmu. Berapa lama kamu bisa menahannya? Sulit bukan? Sekarang bayangkan, kamu ikut kontes menatap dengan entitas yang dapat membunuhmu jika kamu berani berkedip bahkan untuk sepersekian detik. Atau lebih buruk lagi, makhluk yang berpotensi membunuh ratusan atau bahkan ribuan orang jika perhatianmu teralihkan darinya selama beberapa waktu. Coba buka matamu dengan tekanan yang menghancurkan seperti itu. Kita bicara tentang 2 anomali tingkat Euclid dan Keter yang paling mematikan di luar sana. SCP-173, patung pembunuh, entitas tingkat Euclid yang kejam dan tidak mampu bergerak saat dilihat. Jika tidak diamati, itu akan mematahkan leher siapapun di dekatnya. SCP-689 yang dikenal sebagai pengganggu dalam kegelapan adalah patung yang sama berbahayanya dan bahkan lebih menuntut perhatian. Kedua entitas ini sangat berbahaya, bahkan SCP-682 takut pada patung pembunuh dan para peneliti telah mempertimbangkan penggunaan 689 untuk potensi menyeramkan reptil yang sulit dihancurkan selama beberapa waktu. Kekhawatiran terbesar mereka adalah apakah patung setinggi 30 cm itu akan menyebabkan lebih banyak kerusakan tambahan untuk anggota organisasi dalam prosesnya. Trevor Horton adalah bagian 3 orang dari detail tingkat D yang dimaksudkan untuk membersihkan ruang penahanan SCP-173 secara berkala. Saat bertugas membersihkan, 2 tingkat D dapat terus menatap patung, sementara yang lain merapikan sel bergantian berkedip. Tapi pagi itu, Trevor terbangun di sel penahanannya dengan migrain yang mematikan, dan segera migrain itu akan membunuh lebih dari sekedar dirinya. Prosedur penahanan di sel 689 ini adalah juga pekerjaan 3 orang. 689 adalah patung soapstone hijau kecil dari kerangka yang duduk di atas tahta, diyakini sebagai beberapa bentuk dewa kematian dunia bawah yang ditemukan oleh para arkeolog Jerman di India. Ini adalah karya seni religius yang menuntut perhatianmu, atau kamu dan siapapun yang pernah melihat mimpi buruk tingkat Keter ini akan mengalami nasib yang mengerikan. Siapapun yang pernah melihat patung itu terinfeksi oleh efek anomalinya. Itu harus diamati terus-menerus, atau seseorang yang pernah melihatnya di masa lalu akan tiba-tiba mati karena masalah kesehatan yang parah seperti stroke atau beberapa organ yang pecah. Seperti dewa kematian yang diwakili patung itu muncul di atas mayat siapapun yang baru saja dibunuhnya. Jika tidak terus-menerus diperhatikan, itu akan terus melompat dari orang ke orang sampai membunuh semua orang yang pernah melihatnya. Kemampuan teleportasinya dan fakta bahwa dia merupakan ancaman bagi banyak orang menjadikannya musuh yang benar-benar tangguh. Itu disimpan di sel yang selalu menyala dan diamati oleh 2 anggota tingkat D setiap saat. Tapi pihak ketiga yang penting dalam penahanan SCP-689 adalah anggota di tingkat 2 atau lebih tinggi. Mereka tetap berada di ruang kontrol, mengenakan pelindung khusus untuk mencegah mereka melihat 689 dan menginfeksi diri mereka sendiri. Jika terjadi kelolosan tahanan, tugas mereka adalah mematikan anggota tingkat D untuk mencegah mereka menjadi vektor infeksi. Hari ini, pekerjaan ini jatuh pada Dr. Julia Reed. Dia terhubung dengan 2 pengamat melalui audio, memungkinkan dia untuk tetap berhubungan konstan dengan mereka, dan jaringnya ada dikunci aktivasi untuk sepasang kerah peledak yang ada di leher tingkat D. Sedikit yang mereka tahu, jantung Dr. Reed adalah bom waktunya sendiri. Sekarang kamu tahu apa yang kami hadapi: patung penyuka gambar dan patung kematian yang berteleportasi dengan daftar sasaran yang berisi semua orang yang pernah melihatnya. Apa yang bisa dilakukan SCP-131? 2 anomali siklotik kecil hanya memiliki satu kemampuan luar biasa. Mereka tidak pernah berkedip, itu dan lemah dengan manusia. SCP tingkat aman ini tidak menimbulkan ancaman bagi penangannya, dan bahkan dapat membentuk ikatan dengan peneliti dan staf lain yang menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Tentu saja, membentuk ikatan ini tidak disarankan oleh Direktur Lokasi 19 karena dapat mengganggu. Tapi itu tidak berarti itu tidak terjadi. Kedua kelopak mata yang dikenal sebagai SCP-131-A dan SCP-131-B memiliki penampilan yang identik kecuali warnanya. A berwarna oranye menyala dan B berwarna kuning sawi. Keduanya tampak berkomunikasi satu sama lain melalui suara mencicit bernada tinggi dan juga tampak
otaknya memiliki kemampuan bawaan untuk mendeteksi bahaya yang terjadi di sekitarnya serta bahaya yang terjadi di dekat individu yang telah terikat dengan mereka. Karena ketidakmampuan mereka untuk melukai dan sikap mereka yang umumnya penuh kasih sayang, kelopak mata diizinkan untuk berkeliaran di sekitar lokasi 19, asalkan mereka tidak menghalangi peneliti dan berada di luar area terlarang. Mereka tampaknya cukup mematuhi aturan meskipun pengecekan A dan B diperlukan setiap jam hanya untuk keamanannya. Saat kelopak mata bergerak bebas di sekitar fasilitas, Trevor dan tingkat D lainnya tetap memperhatikan patung di ruang penahanannya, sementara orang ketiga menyapu campuran darah dan kotoran yang menodai lantai beton. Segalanya berjalan baik-baik saja sampai migrain Trevor menjadi parah. Rasa sakit yang hebat tiba-tiba melintas di kepalanya dan pada saat lemah dia membuat kesalahan besar. Dengan erangan kesakitan yang terdengar, Trevor menutup matanya dan memaksakan jari-jarinya ke pelipis. Erangan itu membuat rekan pengapennya lengah dan mata pria itu melayang ke arahnya selama sepersekian detik. Tapi sepersekian detik adalah semua yang dibutuhkan patung. Dalam sekejap, Trevor dan rekan pengapennya dipatahkan dan tingkat D ketiga dibunuh bahkan sebelum dia sempat berbalik. Protokol penahanan menyatakan bahwa pintu harus disegel di belakang kru pembersih saat mereka bekerja dengan 173. Tapi kali ini, mungkin karena rasa percaya diri, para penjaga lalai menutup pintu. Kepala mereka dipelintir 180 derajat karena masalah mereka. SCP-173 lolos. Gugus tugas taktis dikirim untuk membantu upaya penahanan kembali ketika 173 mulai membuat kekacauan di sekitar fasilitas. Tapi keadaan akan menjadi lebih buruk. Sepertinya biasa, di sel penahanan SCP-689, 2 tingkat D mengamati sementara Dr. Reed mendikte mereka melalui earpiece di pusat kendali. Namun, apa yang menurut Dr. Reed hanyalah nyeri dada ringan sebenarnya adalah awal dari gagal jantung. Ketika kedua tingkat D mendengar supervisor mereka mengalami serangan jantung fatal di ujung telepon, mereka mulai panik. Ini berarti perhatian mereka tidak sepenuhnya tertuju pada SCP-689 dan mereka semakin teralihkan oleh kekacauan yang disebabkan SCP-173 di tempat lain di fasilitas, membunuh peneliti, penjaga, dan pekerja pemeliharaan yang menyebabkan pemadaman listrik. Lampu di sel penahanan 689 dimatikan. Penjaga dikirim untuk mengeksekusi para pengamat seperti protokol untuk kelolosan tahanan 689. Tapi, fakta bahwa sumber daya sudah menipis karena kelolosan 173 menyebabkan kesalahan fatal dalam penilaian dari penjaga yang ditempatkan di dekatnya. Dalam kepanikan, dia membuka pintu untuk menemukan satu tingkat D mati dengan patung ada di atas tubuhnya dan yang lainnya berlari lurus ke arahnya dalam ketakutan buta. Keduanya bertabrakan dan jatuh ke ruangan. Keduanya sekarang terinfeksi oleh perhatian anomali 689 dan keduanya sekarang celaka. Beberapa saat kemudian, mereka berdua mati. Patung itu ada di atas tubuh mereka, secara tidak sengaja menarik perhatian beberapa peneliti dan penjaga untuk berlari untuk menangani situasi 173. Untuk dua anomali mematikan ini, itu menjadi buffet semua yang bisa dibunuh. Staf lokasi 19 sekarang berurusan dengan satu anomali yang perlu dilihat terus-menerus dan yang lain bahwa jika kamu melihatnya sekilas, kamu secara efektif terinfeksi penyakit fatal. Kelopak mata merasakan suatu bahaya di dekatnya, segera bertindak. Anomali yang lucu dan tidak berbahaya ini akan menyamakan staf yang ketakutan selama kelolosan tahanan ganda yang kacau ini. Di lorong terdekat, seorang peneliti organisasi yang melarikan diri mendengar derak rehel rekan-rekannya yang patah di belakangnya. 173 semakin dekat. Ini tidak bisa berlari lebih cepat. Dia berbalik dan melihat patung itu berdiri di sana hanya 10 kaki darinya. Seorang peneliti mati tergeletak di tanah di depannya. Dia terkunci dalam kontes tatap mematikan dengan patung. Berapa lama dia bisa bertahan sekarang tergantung pada berapa lama dia bisa membuka matanya, dan itu semakin sulit dari detik ke detik. Dia bisa merasakan matanya mengering, mereka terbakar di bawah lampu langit-langit. 173 hanya menunggu. Ini bukan kontes yang bisa dia menangkan. Di saat-saat terakhir teror, peneliti terpaksa akhirnya menutup matanya dan dia menunggu celaka. Tapi itu tidak pernah datang. Sebaliknya, dia mendengar suara mencicir bernada tinggi yang familiar. Dia membuka matanya, menangis lega saat dia melihat SCP-131-A duduk di belakang 173, mengawasinya dengan tatapannya yang konstan dan tak berkedip. Patung pembunuh dilumpuhkan oleh anomali kecil tingkat aman yang ceria. Di seberang fasilitas, situasi serupa telah terjadi dengan SCP-689. Patung kematian telah merenggut banyak nyawa, tapi SCP-131-B telah menukik dan membekukan patung itu di tempatnya dengan tatapan yang tidak pernah berakhir. Segera setelah itu, gugus tugas taktis dengan pelindung penglihatan menggunakan teknologi lokasi gemah canggih untuk menangkap SCP-689 dan mengembalikannya ke sel penahanannya. Setiap orang yang telah melihat anomali itu, seperti yang ditentukan oleh protokol standar, dikumpulkan untuk dimusnahkan nanti. Sementara itu, gugus tugas taktis mengembalikan 173 yang terdiam itu kembali ke sel penahanannya dengan sebuah forklift. Tidak ada kelolosan tahanan yang seolah piknik. Kelolosan tahanan dengan beberapa anomali berbahaya bahkan lebih sedikit. Tapi peran heroik yang dimainkan SCP-131 dalam membawa semuanya kembali terkendali sangat diperlukan. Lagi pula, bukan hanya kekuatan yang diperhitungkan bagi anomali. Satu-satunya kekuatan anomali yang dibutuhkan 131 untuk menyelamatkan seluruh
lokasi adalah kemampuannya untuk terus menatap ketika tidak ada orang lain yang bisa. Mereka sangat efektif dalam peran ini sehingga mereka secara serius dipertimbangkan untuk peran permanen sebagai penjaga untuk SCP seperti 173 dan 689. Dan menurut kami, mereka lebih dari memenuhi syarat. Sekarang, tonton SCP-999 Monster Penggelitik dan SCP-5031 Monster Pembunuh lainnya untuk anomali yang lebih mengejutkan dalam perawatan organisasi SCP.